Hari ini sekitar jam 7 tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di kilometer 58 ke arah Cikampek ke timur ya, yang melibatkan 3 kendaraan. Yang sudah bisa dipastikan yang satu kendaraan adalah Grand Max. Kemudian yang kedua adalah kendaraan bus, dan yang ketiga adalah Terios ya, jadi mobil station. Kemudian tentang bagaimana kejadiannya masih di dalam proses penyelidikan, tetapi diperkirakan ya, diduga kuat itu mobil Grand Max yang cenderung ke arah kanan, karena ini jalurnya kontraflow dan Grand Max ini adalah dari arah Jakarta ke timur. Ya. Kemudian karena terlalu mengarah ke kanan, kemudian bersenggolan atau bertabrakan dengan bis yang pertama, kemudian di belakangnya ada mobil Terios itu yang kemudian juga ikut tertabrak. Kemudian pada proses berikutnya terjadi kebakaran, baik mobil Grand Max maupun Terios. Sementara untuk bis tidak ada kerusakan yang berarti. Kemudian mengenai korban, ya, untuk korban yang luka ringan 1, yang luka berat juga 1, yang bisa dipastikan bahwa itu berasal dari bis, dari kondektur dan 1 penumpang. Kemudian untuk yang Grand Max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal. Kemudian dari segi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada 2. Yang pertama itu ada KTP dari Ciamis, jenis kelaminnya perempuan ya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua dari Inavis diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali, itu berasal dari Kudus. Sementara yang lain masih dalam proses identifikasi. Ya. 7 laki-laki, 5 perempuan. Kemudian untuk semuanya ini dari Jasa Raharja sudah memastikan semua akan di cover semua untuk asuransinya. Saya kira itu beberapa penjelasan singkat. Mari kita tunggu perkembangan berikutnya. Kemudian untuk posko, saya minta ini jadi seluruhnya akan bergerak untuk mencari tahu identitas kendaraan terutama yang mengalami kecelakaan ini, gitu ya. Karena itu juga saya mohon bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk menyampaikan himbauan dari kami agar siapa saja yang tahu siapa saja yang mengalami kecelakaan ini segera melaporkan kepada posko atau kepolisian setempat. Ya. Kalau dari Kemenko PMK sendiri Pak, apa yang diambil langkah selanjutnya dalam pihak yang bertanggung jawab mengawal operasi ketupat mudik ini Pak? Ya sebetulnya sejak awal kan sudah kami himbau supaya sebelum berangkat siapkan yang betul-betul semuanya, termasuk juga jangan sampai mengangkut penumpang yang overload. Itu yang penting, penumpangnya supaya jangan berlebihan, kemudian pihak pengemudi juga dijaga betul kebugarannya, jangan sampai dalam keadaan lelah, dalam keadaan tidak bisa berkonsentrasi penuh mengendalikan kendaraan, dan diusahakan ada pengemudi cadangan sehingga bisa bergantian di tengah jalan. Kami tidak bisa berbuat sejauh itu kecuali hanya memberikan rambu-rambu, kemudian mengatur regulasi sebaik mungkin di lapangan, dan ini saya kira juga sudah usaha maksimal dari pihak kami, terutama dari pihak Polri, Korlantas, bagaimana supaya mengatur perjalanan ini bisa lancar dan aman. Apakah akan ada evaluasi ulang Pak terhadap melakukan kontraflow ataupun upaya pengantisipasian kemacetan lainnya Pak?
Evaluasi setiap habis mudik pasti kemudian kita lakukan, dan ini apa yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya gitu ya. Kita sudah maksimal untuk menyiapkan berbagai macam, termasuk penambahan ruas jalan, kemudian juga penambahan lajur di setiap ruas tol kita, kemudian juga menambah dermaga di penyeberangan, menambah kapal untuk penyeberangan, dan kemudian kita tahu di Pelabuhan Merak Bakauheni itu adalah pusat dari konsentrasi penyeberangan. Juga sudah kita pisah antara untuk menyeberang sepeda motor itu di Ciwandan, untuk yang penumpang umum itu di Merak, kemudian untuk truk pengangkut barang itu di BPJ. Tapi karena penumpangnya diperkirakan sekarang ini ada kenaikan sekitar 70%, sehingga memang semua upaya kita untuk menambah fasilitas itu masih terkendala untuk bisa menghasilkan maksimal. Tetapi berdasarkan laporan dari Dirut Jasa Raharja untuk sementara ini sampai hari ke-6 ya, hari tanggal 6 kemarin, itu angka kecelakaan menurun drastis sekitar antara 30 sampai 40% dibanding tahun lalu. Jadi kalau diingat dari volume dari jumlah yang mudik mengalami kenaikan sekitar 70%, tetapi dari kecelakaan mengalami penurunan. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, dan saya berharap tidak akan ada lagi kejadian. Karena itu sekali lagi semua himbauan, semua termasuk dari Presiden, mohon para pemudik dipatuhi betul. Saya kira itu. Izin Pak Menteri, mau tanya nih terkait keluarga korban nih Pak. Termasuk sopir ya Pak? Semuanya. Cuman kita tidak tahu siapa yang menjadi sopir. Yang baru bisa dikenali adalah berdasarkan tes Inavis, itu yang satu berasal dari Kudus, kemudian berdasarkan KTP, ada yang satu berasal dari Ciamis. Ini terus akan kita cek. Terkait keluarga korban nih, apakah sudah ada yang mengkonfirmasi gitu? Belum. Makanya ini saya mohon bantuan teman-teman untuk segera memberitakan berita ini, dan saya yakin dalam 1 hari kita target kita pasti sudah bisa dipenuhi. Nanti jika mau berkeluarga Pak ini Pak, kita belum cek ke status kendaraan mobilnya itu. Ini sedang dari Pak Kapolda juga sedang terus melakukan pemeriksaan status kendaraan juga. Kita cek STNK-nya. Tadi Pak Kapolda juga melaporkan kepada saya, tapi saya tidak perlu memberitahukan kepada teman-teman. Tapi ada masalah dengan kendaraan itu. Nah, untuk keluarga korban yang pengen mencari tahu keluarganya gitu, dapat misalnya pengen mencari tahu nih ke sini nih, harus membawa apa persyaratan itu Pak? Tidak perlu, pokoknya lapor aja di posko setempat, nanti kan akan diperiksa sendiri oleh yang dari aparat itu. Apa betul dia benar tidaknya dia yang mengaku itu, nanti akan. Ini kan bukan soal yang perlu diwaspadai kan. Semakin banyak orang yang melapor bahwa ada keluarganya yang hilang, ini terutama berkaitan kecelakaan ini semakin baik, semakin cepat kita bisa menyelesaikan. Oke, cukup? Ya, terima kasih. Baru saja Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi melakukan konferensi pers tentang kecelakaan yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek pada pagi tadi. Apa yang disampaikan oleh Muhadjir Effendi adalah kronologis, yaitu kecelakaan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di kendaraan yang mengarah ke timur. Ada 3 kendaraan yang terlibat, yaitu 1 bus, 1 Grand Max, dan 1 Terios. Diduga kuat kronologisnya adalah karena Grand Max yang berada di jalur kontraflow yang mengarah dari Jakarta ke arah timur ini cenderung ke arah kanan, yaitu ke arah yang berlawanan, sehingga bersenggolan atau bertabrakan dengan bus, dan kemudian Terios yang berada di belakangnya juga ikut tertabrak. Akibat kejadian ini ada 2 orang yang terluka, 1 luka ringan dan 1 luka berat. Dua-duanya adalah dari dalam bus, 1 kondektur dan juga 1 penumpang. Sedangkan dari Terios tidak diketahui adanya korban. Kemudian dari Grand Max ada 12 penumpang, dan ke-12 penumpang tersebut sudah dinyatakan tadi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi meninggal dunia. Dari 12 tersebut sudah 2 yang berhasil teridentifikasi. 1 adalah dari KTP-nya adalah warga Ciamis berjenis kelamin laki-laki, dan 1 lagi adalah warga Kudus. Sedangkan 10 lainnya ini masih dalam
proses identifikasi oleh Inavis. Ke-12 ini 7 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan. Tadi juga Menko PMK menyampaikan bahwa siapapun yang merasa atau mengetahui keluarganya sedang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan Grand Max diminta untuk segera melaporkan hal tersebut ke kepolisian atau pihak-pihak yang bertanggung jawab.